Ya baik Bapak Ibu, sekarang coba kita masuk ke beranda, lihat seperti ini di beranda. Terus kita pilih tentang kurikulum, ya, tentang kurikulum. Karena kita mau ambil CP khusus untuk SLB ya. Buka, ya, tentang kurikulum ya. Nah setelah kita buka tentang kurikulum, di sini ada kumpulan dokumen panduan. Di sini ada pembelajaran, asesmen, ada di sini garis besar. Nah, di sini coba kita buka. Coba kita buka untuk melihat ya tentang kurikulum. Kita melihat di sini panduan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Coba kita buka. Ada di situ capaian pembelajaran. Ya. Kita buka capaian pembelajaran. Di sini kita pilih tentang pendidikan khusus. Capaian pembelajaran pendidikan khusus. Ya. Enggak apa-apa diulang lagi. Nah, ini semua. Coba kita, karena kita hari ini tentang capaian pembelajaran, kita harus memahami. Contoh satu kita ambil misalnya matematika ya. Mana matematika? Pelajaran. Ini semua ya. Jadi tidak ada lagi kata bahwa saya tidak punya. Semua ada di sini. Kebutuhan khusus. Proksusnya juga ada ya. Ini proksus ada. Tinggal kita pilih. Mana kita pilih matematika dulu. Mana? Seni lukis, keterampilan seni budaya. Ada semua di sini, sablon ada. Ya, jadi apa yang kita butuhkan silakan mencari di PMM. Sekarang kita belajarnya ini melalui PMM. Ya, ini kita ambil matematika contoh ya. Ini bukunya. Nah, di sini ini ada tanda download. Ini bisa di-download. Bapak Ibu ya, bisa di-download. Nah, sini. Ini kita buka. Ada 19 lembar. Nah, kalau apa namanya lebih bagus kita print ya, supaya kita lebih memahami CP itu seperti apa. Nah, ini tentang capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada fase mata pelajaran matematika. Ya, capaian yang ditargetkan sejak fase A dan berakhir pada fase F. Nah, ini di sini lengkap ya, khusus untuk SLB. Ya. CP menjadi acuan untuk pembelajaran intrakurikuler. Sementara itu bagian proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak perlu merujuk pada CP, ya, karena lebih diutamakan untuk proyek penguatan profil Pancasila dirancang utamanya untuk mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini ya. Selanjutnya kita ke bawah lagi halamannya ini tadi. Nah, memahami CP adalah ini sama yang di video Bapak Ibu ya. Ini sama yang di video. Jadi kita bisa nonton videonya supaya kita bisa jelas. Namanya kita kan ini sudah berumur ya. Jadi kita harus perlu variasi. Nah, kita nonton nih videonya supaya siapa tahu itu bisa cepat masuk ya. Nah, terus kita baca juga di sini. Nah, ya dilengkapi ya. Ini contoh ya. Nah, kita ambil di mata pelajaran matematika. Nah, ini apa sih tujuannya di sini? Nah, memahami materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip, operasi dan relasi matematika dan mengaplikasikannya secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam menyelesaikan masalah matematis atau pemahaman matematis. Nah, ini ada semua, tinggal kita baca Bapak Ibu ya. Ini makanya enaknya kalau kita melalui PMM tidak menulis lagi, kita tinggal copy paste saja. Kita unduh belajar ya. Nah, ini elemennya di matematika itu ada aljabar, ada bilangan,
Yang pertama yang bilangan ya, bilangan elemennya. Berarti ini kan sudah ada, tinggal kita memindahkan saja ya. Ini sudah ada, mengkopinya saja. Nah, tinggal kita mencocokkan dengan fase kelas kita ya. Kelas berapa? Kita berada di fase apa ya? Kita ada di fase, misalnya fase A, fase B, fase C, itu tergantung ya. Ini sudah diambil semua, masuk semua ya. Ya. Ya, jadi di sini kelihatan Bapak Ibu ya, kita mengambil fase A, ini matematikanya. Seperti yang dicontohkan tadi, di sini di fase A, pada akhir fase A peserta didik dapat memahami, dapat membilang, menuliskan ya bilangan asli sampai dengan 20 menggunakan benda konkret. Nah, menunjukkan cara melakukan penjumlahan bilangan asli yang hasilnya maksimal 10. Mengurutkan, memahami besar kecil suatu benda, peserta didik dapat membandingkan tinggi rendah panjang pendek dan mengenal benda-benda bangun ruang, kubus, balok, mengelompokkan bangun ruang sesuai jenis dan sifatnya. Ya. Jadi caranya nanti seperti ini. Coba kita lihat fasenya. Nah, ini ya fase, karena ada elemennya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini fase A. Ini tadi bilangan ya. Jadi elemen matematika di fase A itu bilangan. Jadi kita buatkan format, kita pindahkan. Ya, ini kita contoh di sini. Iya, di copy paste. Nah, ini kita latihan ya, pemahaman CP. Jadi contoh ini fase D PJOK. Kalimat fase ini sudah ada ya, sudah ada di PMM ya, sudah ada ini, sudah pemerintah sudah siapkan ini CP-nya. Nah, kita mau mengajarkan PJOK. Nah, analisis ini di sini peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan kemampuan gerak spesifik sebagai hasil analisis pengetahuan yang benar. Di sini melakukan latihan aktivitas jasmani dan kebugaran untuk kesehatan sesuai dengan prinsip latihan, menunjukkan perilaku tanggung jawab personal dan sosial serta memonitornya secara mandiri. Selain itu juga dapat mempertahankan nilai-nilai aktivitas. Lihat Ki yang warna merah. Warna merah itu yang mana masuk konten, yang mana masuk topiknya atau materi intinya, yang mana masuk dengan kompetensinya. Ya, ini kontennya, topiknya. Jadi kita pilih di sini. Oh, berarti keterampilan geraknya itu adalah kontennya atau materinya. Kita mau mengajarkan keterampilan gerak. Nah, prinsip latihan aktivitas ya. Jadi elemennya ini elemen keterampilan gerak, elemen pengetahuan gerak, dan elemen pemanfaatan gerak, serta elemen pengembangan karakter dan nilai gerak. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lihat. Ini kompetensi yang dituju. Ini elemennya sudah ada. Nah, di sini nanti digambarkan untuk CP-nya untuk TP dan ATP-nya. Nah, ini ya. Jadi kompetensi ini. Kompetensinya dianalisis keterampilan gerak fisik, permainan, olahraga. Nah, olahraga kan banyak, ya. Nah, kalau seperti angka juga, angka 1 sampai 20. Nah, kalau siswa tak misalnya dia hanya mampu sampai 5, nah kita bikin. Nah, seperti itu. Ini mempraktekkan jasmani ya. Nah,
Ini peserta mampu mempraktekkan, jadi tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mempraktekkan keterampilan gerak spesifik hasil analisis yang benar. Nah, permainan apa dan olahraga, ya, aktivitas senam, aktivitas gerak dan irama. Nah, kita ambil contoh satu tadi dari SLB. Kita di sini ambil di PMM. Contoh fase A. Kita masuk di capaian pembelajaran. Jadi kita masuk di capaian pembelajaran ini Bapak Ibu, tolong kita cari yang SLB ya. Ini ATP, CP, ini. Nah ini ya. Ini autis pelaksanaannya ada di sini, panduannya, tapi kita ambil di sini CP, ATP, kurikulum merdeka. Ada yang umum itu. Struktur kurikulum sudah diambil sini ya. Ini struktur kurikulum merdeka. Di sini cari juga yang SLB. Ini di garis besar. Ini ada SLB di sini. Ambil juga di sini. Ini SLB. Jadi semua kita ke pendidikan khusus. Nah, simpan Bapak Ibu di laptopnya supaya tidak pergi-pergi kemana-mana. Ini struktur kurikulum. Ini jenjangnya. Jenjang SD kita klik di sini. Ini tersave di kita punya laptop. Nah, baru kita unduh ya. Nah, ini kurikulum SD kita unduh. Di sini ada tanda tambahnya ini ya. Diunduh gitu. Supaya tersimpan di laptopnya Bapak Ibu. Tidak mencari-cari lagi di WA. Tolong struktur kurikulum. Ya, sudah ada semua di situ. Sudah ada. Ya, sudah paham ya? Jadi kita ini sekarang belajarnya melalui PMM. Semua materi. Tinggal Bapak Ibu diarahkan untuk selalu ke habitatnya, ke pendidikan khusus. Karena di PMM itu banyak ya. Jadi kita ambil ini ada SMA, ada SMP-nya. Silakan Bapak Ibu. Ini tinggal diunduh ini. Ya, tinggal diunduh ini. Ambil sendiri di kurikulum. Struktur. Ya, jadi kita berdasarkan itu ya. Ini ya di sini di garis besar ini, garis besar kurikulum. Jadi kalau di secara umum kita cari ke SLB. Ya, ini ada struktur. Di sini juga misalnya pengorganisasian pembelajaran kita cari SLB. Gitu. Nah, jadi kita cari SLB. Silakan Bapak Ibu buka-buka, banyak membaca di PMM. Kalau Ibu sudah menguasai PMM, alhamdulillah sudah profesional betul ya. Ini P5 juga, di P5 juga itu kita cari yang pendidikan khusus ya. Perpasennya ini dimensi, ini dipelajari semua. Ini fase A, fase B, kita tinggal mencari. Kalau profil kan P5 kan umum ya. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, tinggal topiknya saja, temanya ya, yang ada 7 tema itu. Nah, kita ke ini. Coba kita ini satu. Nah, kita ambil di sini coba jenjang pendidikan SLB ya, fase mata pelajaran misalnya bahasa Indonesia misalnya. Kita pilih ya.
Ini kan sudah ada ininya. Nah, kita sesuaikan lagi usianya ini. Misalnya ya, ini 5. Nah, ini di copy saja Bapak Ibu, tinggal di copy. Ini di copy fase A-nya ini, terus kita per elemen. Jadi elemen ini kita pindahkan. Contoh ya, saya beri contoh di Word. Jadi saya beri contoh, saya buka di Word. Ini tidak ada apa namanya ya. Jadi biar terbuka dua-dua tidak apa-apa. Nanti jangan sampai kita bilang, ih kenapa hilang? Tidak hilang kok, ada di sini ini. Ada di sini ya. Ada di bawah sini. Tidak hilang. Nah, takut dia apa-apakan nanti hilang atau apa. Justru kita bagus mengerjakannya lewat laptop supaya cepat ya. Ini ada lampiran 1, saya lihat karena saya mau ke Word. Jadi cara membuatnya seperti ini. Kita mau ambil tadi CP ya. Nah itu kreasi, terserah. Kemarin contoh yang diberikan sama Ibu Nur itu dia supaya memudahkan supaya kelihatan ya. Misalnya ada semester 1-nya, ada semester 2-nya. Itu terserah. Yang mana Bapak Ibu pakai. Yang pertama kan 3 komponen ya. Jadi kita bikin begini. Nah caranya membuat format seperti ini. Ini kan saya cuman ambil anunya saja ini. Ini kita bikin format. Nah, kita mau bikin format CPATP. Ya, kita ini formatnya ya, new. Nah, begini caranya kita bikin. Oke. Nah, ini format ini kita masuk ke bisa di insert sini ya. Masuk di insert, desain ini tabel. Kita bikin tabel. Kita sudah misalnya kita klik ada berapa tabel yang kita butuhkan. Jadi misalnya nomor nomor 1 ya, CP-nya, terus TP-nya, ATP-nya, misalnya keterangannya atau apa, berapa turunnya ini. Tapi kalau misalnya karena ini kan cuma sedikit ya, kita mau yang banyak kita ambil di sini. Insert table berapa jumlahnya yang kita mau ya, seperti itu, berapa kiri berapa kanan. Oke ya. Nah, kita buat nih di sini, coba kita di sini insert tabel, kita ada dulu. Nah ini kan bisa begini baru 4 ya, tapi kita masih mau ini misalnya kita geser-geser untuk nomor ya. Kita geser-geser untuk CP, kita geser-geser untuk ATP. Nah ini kita tambah saja di bawah sini, kita klik baru kita enter seperti ini, di enter saja. Nah, jadi di sini nomor ya, nomor. Di sini apa yang pertama elemen ya, elemen atau CP dulu, CP dulu baru elemen. Ini kita bikin sendiri ya, tidak ada ketentuan. Nah, sini elemen, terus di sini apa, TP ya, TP, terus di sini ATP, ATP. Nah itu sudah jadi. Ini kita kasih turun-turun dulu sedikit. Nah ini saja kita main-mainkan di sini, udah setengah mati ya. Misalnya tunggu dulu. Kita sama-sama belajar Bu, tidak ada orang yang pintar sekali gitu ya. Nah, kalau orang sudah pintar semua tidak ada di sekolah, tutup minggu sekolah. Nah, ya kita bilang di sini apa? Kelas berapa bidang studi? Apa matematika ya? Bidang studi tadi apa? Pelajaran. Oh, mata pelajaran. Mata pelajaran. Apa tadi kita ambil? Matematika ya?
Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Begitu belajar. Indonesia. Terus kelas fase apa tadi? A ya. Terus apa lagi? Kalau sekarang ada nama tak disebut supaya nanti kan kalau dibikin ya penyusun ya misalnya. Bukan guru kelas lagi. Ya terserah, yang penting jelas penyusunnya siapa. Identitasnya ya, identitas di sini. Ya terserah kita mau bikin seperti apa. Nah, di sini supaya memudahkan kan sudah ada semua. Kita lihat tadi di situ. Yang mana tadi? Ini, ya. Elemennya. Ini per elemen di fase A bahasa Indonesia. Kita ambil kan ini CP-nya ya. CP-nya. Ini capaian umumnya ini. Ini bisa kita copy ya. Kita copy begitu, tindis klik kanan, copy, terus masukkan di format tadi. Mana formatnya? Salah. Kita tutup saja ini. Nah, ini tadi format yang kita sudah bikin. Nah, ini di sini CP ya. Paste. Gitu. Tinggal ini mudah sekali. Ya, gampang sekali. Ya. Jadi di sini elemennya kita lihat lagi, bikin lagi elemennya apa elemennya? Menyimak. Ya. Ini menyimak. Nah, apa supaya kita lebih jelas kalau kita menyimak saja di situ, kita bisa ambil ini semua ya, di copy. Supaya kita juga paham menyimaknya seperti apa, ya. Tidak apa-apa, kita kan punya karya sendiri, mau saya, toh, begitu terserah. Karena kita tuh dia mau paham. Jadi peserta didik di sini mampu menyimak dengan sesama cerita sederhana. Kalau tidak ada begini langsung saja menyimak, toh kita ambil ini di sini menyimak. Kalau orang sudah paham, tidak ada masalah. Kita putihkan dulu ini. Ini kita putihkan saja dulu ini ya. Ini ambil di sini, diputihkan saja supaya tidak kelihatan, tapi ada, ya. Nah, ini kalau menyimak saja, nanti kita di apa bila gitu, ya. Tetapi karena untuk memudahkan kita, ini kita hadirkan supaya kita selalu mengingat batasannya. Oh, ceritanya sederhana, dikasih begini. Nah, nanti sebentar dari sini ini dijadikan TP. Nah, ini mampu di sini mampu berbahasa sederhana untuk berkomunikasi. Nah, ini ya. Ini di copy saja. Mana? Nah, tidak goyang-goyang kopinya. Ya dipindahkan di TP ya ini. Seperti ini. Ya, kita ambil di sini. Nah, ini memirsa lagi. Kita ambil memirsa bahasa Indonesia ya. Memirsa lagi. Apakah kita mau kotak-kotakkan di sini di sini satu-satu bisa. Jadi ini kan menyimak. Nah, kita pindah di kotak berikutnya. Kita di kotak berikutnya. Kita tinggal menambah di sini ya. Di sini ini sederhana ya. Di sini menyimak. Yang kedua tadi kita ambil ya. Apa tadi? Memirsa. Ini memirsa. Nah, supaya kita tahu, paham. Nah, bagaimana caranya gurunya mau menjelaskan kalau gurunya sendiri tidak paham? Nah, itu. Oke ya, di sini kita terus di sini kita ambil yang poinnya kedua di sini supaya kita ada perbedaan. Nah, ini. Nah, kalau ini kan ada, coba ini saya lihat. Nah, ini kan ada kita bilang nanti terpotong Ibu. Nah, ini ya. Ini ada. Oh, ini sama gini bahasa Indonesia. Ini toh. Jadi kita potong saja ininya. Kita kasih satukan ini dengan ini. Kita pilih merger.
yourself. Jadi ini sudah satu, ini sudah gabung, tapi di elemen dia tetap dua. Ini. Ya. Nah, jadi dua kotak nih supaya kita sudah bisa nih menganukan. Nanti kalau sudah bisa pintar sekali maki tidak ada masalah. Tapi kalau masih dalam belajar kita seperti ini, ya. Nah ini lagi ketiga. Ini kan baru tiga. Kenapa kotaknya sisa satu nah masih mau kak? Kasih tuh enter misalnya. Kasih taruh begini. Enter misalnya turun. Tuh? Begini. Enter saja turun. Nah, tidak pakai kode-kode di dalam Bu ya, misalnya apa? Itu di elemen tadi misalnya satu tidak ada nanti di alur di alur tujuan pembelajaran bisa di nomor. Iya. Tujuan pembelajaran bisa di nomor dengan di alur tujuan pembelajaran bisa supaya kita memudahkan bahwa oh ini pertama yang saya harus berikan di alur tujuan pembelajaran, ya. Jadi sudah itu ya, kita copy semua begini. Apalagi berbicara ya, berbicara kan kita tidak selalu membuka ini PME misalnya ya, karena apa namanya keterbatasan. Nah ini lagi berbicara. Nah di fase A berbicaranya seperti apa gitu. Nah, masuk di elemen itu Bu. Iya, ini masuk di elemennya. Di bawahnya lagi supaya ada kelihatan batas. Ya, ada batasnya. Nah, itu berbicara. Nah, kalau langsung Ki tertulis di situ berbicara, bingung Ki, karena kita ini baru pemula belajar ya, jadi memang harus belajar dengan baik. Nah, ini kita sambung yang dari atas, karena kalau di gini kan terpisah Bu ya, jadi kita ambil begini, kita satukan, baru kita Nah, ini, jadi dia gabung. Sudah gabung dari atas ya, satu item. Nah, iya, menghapus garis. Nah, di sini lagi apa tadi yang terakhir? Menulis. Nah, ini menulis ya. Nah, ini menulis. Begini caranya belajar supaya sambil kita copy, kita baca juga ini. Oh, seperti ini paling namaui, ya. Ini menebalkan. Jadi banyak menulis itu, ya. Ada apa namanya menulis di udara, menebalkan huruf, menyalin suku kata, ya seperti itu. Supaya kita paham. Jadi kita kemarin juga dibekali, diajari seperti ini supaya Bapak Ibu lebih paham. Nah, tujuan kami memang seperti itu. Oke, kita copy ya. Copy klik kanan, kalau laptop ya, klik kanan. Nah, copy, terus kita pindahkan ke sini. Nah, ini sudah jadi satu untuk matematika fase A, ya. Nah, ini kita kita pindahkan ini. Ya. Nah ini ya. Oke, ini kita hapus. Kalau mau bagus kita tuliskan untuk CP ya. Ini kan CP ATP ya. Ini kita cut saja, potong atau delete, mana delete. Nah ini kita potong karena lebih misalnya ya. Kita potong. Bisa ini cutnya, bisa langsung ini ada cutnya di sini. Bisa klik kanan delete ya. Silakan. Ini langsung nanti kita bikin. Nah ini kan sudah ada ya. Ini khusus bahasa Indonesia. Nah kita tinggal menulis apa-apa itu dia mau baca dengan dari sini TP-nya tadi. Nah kita pindahkan ini. Mampu berbahasa sederhana untuk berkomunikasi. Oh dari CP ya Bu ya. Iya, dari CP dia. Kenapa ini tidak mau berpindah ini? Tunggu dulu, saya ambil di sini saja. Mungkin karena dia ada kopian. Ya, saya ambil dari sini CP-nya. Ini ya, mampu berbahasa sederhana untuk komunikasi. Itu satu TP-nya.
sudah pakai kode di situ Bu ya. Iya, di sini. Belum. Nah, ini ya, mampu. Kita kasih anu saja lah, tanda-tanda apa gitu. Gini ya. Ya, mampu. Nah, Ini yang tanda. Kolom elemen sama CP baku tukar. oh iya. Elemen dulu baru CP, baru yang di elemen itu cuma satu kata yang minus saja, baru yang di bawahnya itu peserta didik kan ada di CP. Iya. Elemen lagi. Enggak, ini saya ajar anu dulu, mengajari mereka karena kan supaya paham menyimaknya seperti apa yang mau diajarkan ke siswa. Nanti kalau sudah bagus diambil. Ini kan ceritanya untuk per mata pelajaran. Nanti kalau untuk mau digabungkan ke semua mata pelajaran supaya tidak terlalu banyak administrasi, ya itu kan misalnya bahasa Indonesia di atas ya, baru ini lanjut. Nah ini kita harus memahami satu dulu CP caranya seperti apa. Nah, jadi misalnya ini mampu berbahasa sederhana untuk berkomunikasi. Nah, kita kalau ini pindah tempat berarti kita kasih pindah ya. Nah, kita ini salah tempat, jadi kita pindahkan di sini. Di luar dulu. Kita tambah saja dulu tambah kolom saja dulu ya. Insert. Yang digaris tuh di atas ada tambahnya. Ya ini ya, saya kasih di sini supaya paham Ki. Ini kan caranya belajar. Ya, salah. Yang mana ditambah kolomnya di atas? Oh, ada memang tanda tambah di atas ini. Ini ya. Di sini. Ya ini ya. Oke, sorry. Saya hapus ini. Delete. Oke, ya tadi di delete. Jadi begitu caranya belajar, pasti akan bisa Ki. Karena kita belajar, jadi jangan Ki ke aku. Ini saya pindahkan di sebelah. Saya copy. Ya. Jadi begini caranya belajar Budi supaya kita paham. Nah, jadi kita pindahkan di sini. Nanti salah nih. Nanti kalau kita mau, saya tidak usah anunya elemennya, saya tidak copy itunya. Saya hanya dalamannya yang saya copy, salah. Ini ya. Ini printer. Nah ini kan dikasih begini-begini Bu. Kalau mau Ki misalnya ke aku Ki pakai mouse Ki gini toh, pakai mouse Ki supaya ini kita hapus ya, tidak dipakai ini lagi. Nah ini kita pindahkan ke sini. Ini kita hapus ini. Belum bisa pindahkan semua. Elemen. Nah, elemen ya. Terus di sini kita ambil membacanya. Tadi kita pindahkan. Memang harus lama-lama supaya kita mengerti. Kalau langsung saja instan tidak tinggal di otak. Iya, jadi harus kita satu-satu sampai kita paham. Oh, seperti begini. Karena sudah lalu-lalu mana? Iya. Kalau macam Ibu Ismailin ya 1 menit dikasih tahu dia sudah tahu ya. Tapi ini kasihan nenek-nenek ini nenek-nenek. Ya, ini ya kita hapus di sini. Ya, ini kita hapus, begitu saja. Saya juga biasa itu lebih suka pakai mouse. Cuman ini mouse ku nggak tahu kenapa ini. Cepat orang kalau pakai mouse. Nggak biasa dia konek-konek juga.